Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Raden Gaya Lesmana Sadu bin Raden Muhammad Syafaruddin bin Raden Sanusi Sriwijaya. Nasab saya atau zuriat saya terhubung secara silsilah kepada Kerajaan Sumedang Larang melalui Pangeran Kusuma Adinata IX yang dikenal dengan gelar Pangeran Kornel, dan juga melalui Pangeran Arya Surya Kusuma Adinata atau Pangeran Kusuma Adinata XI yang dikenal dengan gelar Eyang Sugih. Nasib saya pun terhubung kepada Kerajaan Galuh melalui Eyang Prabu Raden Arya Adipati Kusuma Diningrat dari istrinya yang bernama Nyi Raden Ayu Juwitaningrat yang memiliki seorang putri bernama Nyi Raden Ayu Mustika Ningrat yang kemudian menikah menjadi istri atau permaisuri dari Eyang Sugih dari Kerajaan Sumedang Larang. Silsilah saya pun tersambung kepada Prabu Siliwangi, Raja Kerajaan Pajajaran yang bernama Raden Pamanarasa, dari istri yang bernama Nyi Raden Interdewata dari Kerajaan Timbanganten. Jadi silsilah saya dengan Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Walasungsang, pendiri Kerajaan Cirebon, masih terkait saudara satu bapak tapi lain ibu, dari Raja Pajajaran dari Pamanarasa atau Prabu Siliwangi, dan juga terkait kepada Kerajaan Sumedang Larang di masa Pangeran Santri menjadi rajanya. Maka Kerajaan Sumedang Larang bila dilihat dari garis laki-laki atau bapak sudah berbelok ke Cirebon, dikarenakan Pangeran Santri adalah keturunan dari Eyang Sedatu Kafi dan keturunan Eyang Sredatuloh. Pangeran Santri menjadi Raja Sumedang Larang karena menikah dengan Ratu Becuk Umum penguasa Kerajaan Sumedang Larang. Saya haturkan mohon maaf dan mohon izin khususnya kepada para sesepuh. Saya sampaikan silsilah sangkat saya ini bukan untuk ria, bukan untuk jumawa atau sombong. Saya sampaikan silsilah ini karena erat kaitannya dengan permasalahan yang terjadi pada Keraton Kasepuhan Cirebon. Dengan memahami silsilah dan sejarah, saya memiliki kapasitas dan kepedulian untuk berbicara terhadap masalah atau polemik yang dihadapi oleh Keraton Kasepuhan Cirebon. Mengenai masalah yang terjadi pada Keraton Kasepuhan Cirebon yang mendapatkan tuntunan dari keluarga besar keturunan Zuriah Eyang Sarif Hidayatullah serta masyarakat Cirebon kepada saudara Lukman Zulkaidin Nata Diningrat yang baru mengangkat dirinya menjadi Sultan Sepuh 15 pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 yang lalu, menggantikan ayahnya Sultan Sepuh 14 yaitu almarhum Kang Arif Nata Diningrat yang diminta agar turun tahta, mengembalikan Keraton Kasepuhan serta seluruh aset peninggalan Eyang Sarif Hidayatullah dan anak keturunannya pada keluarga besar keturunan Eyang Sarif Hidayatullah yang berhak. Lalu mengapa sampai terjadi tuntutan kepada saudara Lukman Zulkaidin serta seluruh keluarga besar dari almarhum Kang Arif Nata Diningrat agar meninggalkan Keraton Kasepuhan? Untuk memahaminya, kita perlu memahami sejarah, silsilahnya, dan bukti-buktinya. Mengenai sejarah Keraton Kasepuhan Cirebon, jelas adalah kelanjutan dari Keraton Kasepuhan yang sebelumnya adalah berupa Kesultanan Kasepuhan. Dari Keraton Kasepuhan ini berawal dari Keraton Cirebon yang didirikan oleh Eyang Pangeran Cakrabuana. Beliau adalah seorang muslim, putra dari Raja Pajajaran yang mendapatkan izin khusus dari ayahnya untuk mendirikan kerajaan sendiri di wilayah Cirebon. Dengan kedatangan keponakannya yaitu Eyang Sarif Hidayatullah, lalu diangkatlah oleh Eyang Pangeran Cakrabuana menjadi Raja Cirebon agar dapat lebih melakukan dakwah syiar Islam. Setelah menjadi Raja Cirebon, Eyang Sarif Hidayatullah merubah bentuk kerajaan menjadi Kesultanan Cirebon dan Eyang Sarif Hidayatullah menjadi sultan pertamanya. Dalam perjalanannya, Kesultanan Cirebon berubah nama lagi menjadi Kesultanan Kasepuhan Cirebon yang tetap masih dipegang oleh keturunan Eyang Sarif Hidayatullah sebagai sultannya. Pada masa Kesultanan Kasepuhan, pengaruh VOC yaitu penjajah yang sudah masuk ke Belanda dari sejak tahun 1602 semakin kuat membangun pengaruh dan kekuasaan dengan turut campur dalam urusan pemerintahan dan pemilihan sultan.
Sampai akhirnya Sultan Sepuh V dibunuh oleh pengkhianat yang menjadi antek Belanda. Dan setelah itu siapa yang menjadi sultan-sultan selanjutnya ditentukan oleh pihak VOC Belanda. Kembali kepada saudara Luqman Zulkarnain yang mengangkat dirinya sendiri menjadi Sultan Sepuh ke-15. Bila dilihat dari silsilahnya adalah keturunan langsung dari Sultan Sepuh yang dipilih oleh penjajah Belanda yang diberi nama Raja Ningrat untuk menjadi Sultan Sepuh ke-12 yang berdarah Belanda. Tidak memiliki nazab atau silsilah kepada Sunan Gunung Jati maupun keturunan dari anak cucu beliau yang memegang Kerajaan Cirebon, Sultan Cirebon sampai kepada Kasepuhan Cirebon. Setelah itu tersambung kepada putra Sultan Sepuh 12 ya, pada akhirnya, yaitu Raja Adipati Maulana Pakuningrat. Beliau adalah putra daripada Sultan Sepuh 12 menjadi Sultan Sepuh 13. Dan saya terus terang memiliki hubungan kepada Sultan Sepuh 13 dari istri beliau yang memiliki terah dari Kerajaan Galuh. Dan bila dilihat dari susunan silsilahnya, maka posisi saya masih lebih tua. Jadi darah ningrat yang diperoleh Sultan Sepuh ke-14 adalah karena adanya darah Galuh dari garis ibunya. Raja Adipati Arinata Ningrat, putra dari Sultan Sepuh 13, dinobatkan menjadi Sultan Sepuh ke-14 pada bulan April 2010. Tapi sayangnya beliau hanya menjadi Sultan Sepuh hanya 10 tahun. Meninggal pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020. Sultan ke-14 memberikan amanat kepada putra kedua yaitu saudara Luqman Zulkarnain sebagai penerusnya. Jadi jelas sekali bahwa Kesultanan Kasepuhan telah dikuasai oleh sultan-sultan keturunan Belanda yang bukan zuriyah Eyang Sunan Gunung Jati. Sebenarnya Sultan Sepuh 13 memiliki kesempatan besar untuk mengembalikan tahta dan seluruh peninggalan Sunan Gunung Jati kepada yang berhak, yaitu keturunan Sunan Gunung Jati. Begitu juga dengan Kang Arif Natadiningrat sebagai Sultan Sepuh 14. Tapi sayang, kesempatan tidak digunakan, tidak ada keinginan kuat untuk dilakukan mengembalikan seluruh peninggalan daripada Eyang Syarif Hidayatullah. Sehingga terjadilah tuntut menuntut sampai dengan hari ini. Ingat, sebagai sesama umat beragama, tentunya Islam, memahami bahwa seluruh peninggalan Eyang Sunan Gunung Jati adalah masih bersifat waris kepada seluruh anak keturunannya. Sultan Sepuh ke-12 sampai kepada saudara Luqman Zulkarnain yang mengangkat dirinya sendiri menjadi Sultan Sepuh ke-15 telah menguasai dan mengolah seluruh aset kesepuhan yang bukan miliknya, yang bukan haknya. Tentu akan semakin besar dosanya bila terus dikuasai dan berjalan seperti ini, didiamkan begitu saja. Sebagai saudara, saya minta dengan hormat kepada saudara Luqman Zulkarnain Natadiningrat beserta seluruh keluarga besar Kang Arif Natadiningrat untuk segera mengembalikan keraton kesepuhan beserta seluruh peninggalan Sunan Gunung Jati kepada yang berhak, yaitu keluarga keturunan dari zuriyah Eyang Syarif Hidayatullah yang dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Keturunan Eyang Sunan Gunung Jati banyak yang menjadi ulama, kiai, ustadz, menjadi tokoh-tokoh ternama dan memiliki banyak pesantren-pesantren, bukan hanya di Cirebon, bukan hanya di Banten, tapi ada di Jawa dan juga ada tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Serahkan dan percayakanlah kepada ulama, para kiai untuk menyelesaikan dan mengurus seluruh peninggalan leluhurnya. Harus legowo dan berjiwa besarlah. Datangilah para ulama dan para sesepuh keturunan Sunan Jati. Bangunlah musyawarah yang baik dengan niat yang mulia untuk mengembalikan keraton Kasepuhan Cirebon serta seluruh peninggalan Eyang Sunan Gunung Jati kepada keluarga besar zuriyah Eyang Sunan Gunung Jati. Para keturunan yang tentu akan senang dan hormat bila dilakukan musyawarah ini
tentu akan disambut dengan hangat, dengan rasa kasih sayang sebagai sesama umat Islam dan sebagai bangsa Indonesia. Tapi bila penyerahan ini tidak dilakukan, entah kapan pertikaian ini akan berakhir. Dan mudah-mudahan tidak sampai terjadi hal-hal yang kita sama-sama tidak inginkan. Sebagaimana layaknya apa yang terjadi antara Israel dengan Palestina, pertikaian entah kapan berakhir. Karena segala sesuatu bagaimanapun juga pasti ada batasnya. Tidak akan ada ketenangan, tidak akan ada kedamaian. Dan tentunya Allah para leluhur pun menangis melihat kejadian ini semua. Mohon segeralah kembalikan semua yang bukan milik keluarga besar saudara Lukman Zulkaidin dengan cara yang elegan dan jujur. Berpeganglah kepada ajaran agama dan tata krama yang luhur. Insya Allah semua akan indah dan berkah bagi kita semua. Bangunlah musyawarah dengan mereka. Akhirul kalam sebagai pengingat, walau bagaimanapun sejarah harus diluruskan. Batil adalah batil, hak adalah hak, salah adalah salah, benar adalah benar. Janganlah membuat pembenaran atas kesalahan. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin billahi fil sabilil haq. Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Ja'alnahu minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.